Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan semoga sahabat-sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, di channel ini saya akan memberikan materi tentang beberapa aplikasi, software atau website untuk mengecek plagiasi itu sendiri. Jadi nanti ini bisa disimak di ulasan materi yang akan saya sampaikan, dan ini merupakan salah satu bagian dari usaha untuk melestarikan tradisi literasi yang tentunya bebas dari plagiasi, yang secara definisi memang menyalin ataupun menyadur pendapat orang lain tanpa menyantumkan sumber atau melanggar karya orang lain atau menjiplak hak cipta orang lain, baik nanti urusannya dengan tulisan, video maupun foto itu sendiri, tanpa ada etika atau cara teknik sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, simak terus video ini dan nanti kita akan lebih ke teknisnya. Ada sekitar 17 aplikasi yang sudah saya rekomendasikan untuk digunakan sebagai alat untuk mengecek plagiasi atau similarity itu sendiri. Nah, tema kita kali ini adalah aplikasi pendeteksi atau mengecek plagiasi ya. Itu sudah ada beberapa gambar platform yang sudah saya kumpulkan. Oke, kita akan definisikan dulu plagiasi apaan sih? Nah, sebenarnya plagiat atau plagiasi itu secara bahasa menurut KBBI 5 aktivitas menjiplak ataupun jiplak ya, atau pengambilan karangan orang atau pendapat dan sebagainya, baik itu teori atau data, dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri atau pendapat atau data kita sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri padahal itu milik orang lain. Dan plagiasi ini juga meruntuhkan karir kita, bahkan akan menghancurkan lembaga ataupun afiliasi kita ya. Nah, sedangkan plagiarisme itu penjiplakan yang melanggar hak cipta. Nah, sedangkan plagiasi yang definisi di aplikasi atau dunia artikel ilmiah, khususnya di OJS ya, Open Journal System, nanti akan berbeda, karena meskipun kita menyadur judul dan menyantumkan sumbernya, tapi ada similarity sama dengan di Google atau di internet atau di blog, maka itu tetap dinamakan similarity atau plagiasi. Nah, jenis plagiasi secara umum ada 4. Plagiasi itu sendiri ya, menjiplak dengan tanpa menyantumkan sumber. Kalau duplikasi itu menduplikat apa adanya. Kalau fabrikasi itu memabrik data atau pendapat seolah-olah itu data kita atau pendapat kita. Sedangkan falsifikasi itu aktivitas menipu atau memalsukan data, memalsukan pendapat atau teori. Jadi itu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang similarity. Nah, similarity ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Similarity, similar, artinya kemiripan, kesamaan dalam artikel kita dengan artikel di blog, jurnal online atau di website. Artinya kita merujuk misalnya pendapatnya Sugiono tentang pengertian metode penelitian. Meskipun kita memiliki bukunya dan kita menyantumkan sumbernya, halamannya, tahunnya, meskipun demikian, tapi ketika dicek aplikasi kok sama dengan di blog, maka kita akan kena plagiasi atau similarity itu sendiri. Jadi ini memang ribet ya. Nah, mulai dari kata, frasa, kalimat hingga paragraf yang disebut aplikasi sebagai plagiasi, atau dunia OJS menyebutnya ya plagiat meskipun itu similar ya. Meski kita menyadur dan memiliki buku yang kita sadur itu. Dan ini memang susah dan menjadi hantu bagi semua akademisi. Kita lanjutkan. Nah, aplikasi cek plagiasi atau pendeteksi plagiasi ini sebenarnya aplikasi berbasis online atau web, atau nanti bisa diinstal di laptop atau di HP Anda, yang dapat digunakan untuk mengecek similarity artikel kita atau artikel Anda, baik secara utuh dalam bentuk file atau per halaman, dan ada yang berbayar, ada yang gratis. Memang platformnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah Turnitin. Ini sudah umum di dunia akademik, di dunia kampus. Turnitin ini aplikasi yang memberikan layanan deteksi plagiarisme komersial Amerika ya, memang dari Amerika ya, berbasis internet, yang merupakan anak perusahaan dari Advan. Memang ini paling terkenal ya. Di Indonesia ini sudah digunakan Turnitin ini oleh kampus-kampus ya, mulai dari untuk mengecek tugas akhir, skripsi, tesis disertasi maupun jurnal itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Grammarly.
Grammarly ini juga sangat terkenal dan sudah menjadi platform di beberapa OJS jurnal. Intinya dia itu aplikasi yang lahir dari perusahaan teknologi berbasis di Amerika Serikat ya, yang mengembangkan alat tulis digital menggunakan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami melalui pembelajaran mesin dan algoritma pembelajaran yang mendalam. Jadi ini memang tidak hanya beberapa artikel di buku yang bisa dicek, tapi artikel di online ketika kita memasukkan di Grammarly akan sangat tampak ya. Kemudian selain itu ada unicheck.com. Unicheck ini adalah aplikasi atau perangkat lunak pendeteksi plagiarisme berbasis cloud yang menemukan kesamaan kutipan dan referensi dalam teks. Ini juga aplikasi yang recommended buat Anda. Dan yang keempat, plagiarisdetector.net. Ini adalah penyedia layanan pendeteksi plagiarisme global dengan pengguna dari seluruh dunia. Jadi kita meskipun dimanapun, di Kalimantan, Sulawesi, Semarang, Jawa Tengah, Jogja, Maluku, Bandung, bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kelima adalah plagiarismechecker.com. Plagiarisme Checker ini merupakan salah satu aplikasi cek similarity berbasis online yang gratis ya. Bisa Anda kunjungi langsung ini. Kemudian yang keenam, smeltools.com plagiarisme checker, itu logonya dan bisa Anda kunjungi websitenya. Aplikasi ini dari London ya, yang penggunanya sangat mudah. Anda tinggal menggunakan pemeriksa plagiarisme ini, kemudian tinggal memasukkan konten yang kita tulis, misalnya dalam Word, tinggal kita copy, kita salin, dan kita akan mengecek plagiarismenya bisa di smeltools.com plagiarisme checker. Dan yang ketujuh adalah plagiarisme.net. Ini juga gratis ya, aplikasi ini juga dapat memperkenalkan pemeriksa originalitas yang dianggap sebagai alat penting untuk sekolah, perguruan tinggi, akademi, lembaga, dan universitas. Ini juga bisa digunakan bagi Anda yang memang menggunakan untuk mengecek plagiasi. Dan yang kedelapan adalah searchengineerreport.net. Ini juga bisa ya. Aplikasi ini dari beberapa platform memang sudah digunakan banyak orang, dan kita bisa menampilkan sampai 2000 kata ya di area teks atau unggah file. Ini juga sangat menarik karena kita dapat mengunggah file untuk mengecek plagiasinya. Dan berikutnya adalah duplicchecker.com. Ini juga aplikasi cek plagiasi dengan mudah dan gratis ya, bisa digunakan peneliti, mahasiswa, pelajar, guru, dan dosen sampai batasan 1500 kata setiap kali kita mengecek. Yang ke-10, Copyscape. Ini juga untuk plagiarisme checker ya, layanan pendeteksi plagiarisme daring yang memeriksa apakah konten kita muncul di tempat lain di web atau ada sama atau similarity dengan blog-blog atau tulisan di blog atau tidak. Ini Copyscape. Dan yang ke-11, twittercheck.com. Ini juga bisa digunakan untuk mengecek plagiasi ya. Ini juga menarik sebenarnya. Kemudian 12, plagscan.com. Ini juga perangkat lunak pendeteksi plagiarisme yang kebanyakan digunakan oleh institusi akademik. Ini juga sangat menarik, yang diluncurkan tahun 2009 oleh Marcus Goldbeck dan Johannes Knepp. Dan ke-13, dusball.com. Ini juga aplikasi menarik, Anda tinggal mengcopy, tinggal menyalin, dan akan terdeteksi plagiasinya. Ke-14, plagtracker.com. Ini juga layanan pendeteksi plagiarisme online berbasis Ukraina yang memeriksa apakah konten teks muncul di tempat lain atau tidak. Ini muncul tahun 2011 ya. Ke-15, plaggram.com. Ini juga pemeriksa plagiarisme yang disukai oleh para siswa dan pendidik yang bisa digunakan untuk mengecek plagiasi kita. Ke-16, scanmyessay.com. Ini juga aplikasi yang diintegrasikan dari Fiverr dan ini dari Amerika ya memang. Kemudian yang ke-17, edubird.com. Ini juga salah satu aplikasi untuk cek plagiarisme. Ini sangat cocok untuk bagi Anda yang menulis esai. Oke, itu beberapa, ada 17 aplikasi pengecek atau pendeteksi plagiasi yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa Anda kunjungi langsung di alamat-alamat tersebut ya. Dan semoga bermanfaat. Dan yang paling penting, plagiasi itu merupakan salah satu kejahatan intelektual dan harus dihindari. Sejelek apapun, lebih baik karya kita sendiri, pendapat kita sendiri, data kita sendiri, temuan kita sendiri, tanpa harus melakukan 4 kejahatan ini ya, plagiasi, duplikasi, fabrikasi, dan falsifikasi. Karena definisi plagiasi di
aplikasi ini kejam. Meskipun kita menyadur dan mencantumkan sumbernya, kita punya bukunya asli, buku cetak, tetapi ketika dicek di aplikasi ini kok sama dengan di jurnal, katanya, frasanya, paragrafnya, maka itu tetap dinamakan similarity yang secara umum disebut plagiasi. Jadi ini harus dihindari dan harus teliti dan detail ya, karena kalau kita sembarangan dan asal mengirim naskah atau untuk skripsi, tesis, disertasi, maka kita akan kena penalti dari aplikasi yang memang dapat mendeteksi berapa persen artikel kita yang sama dengan artikel di blog maupun skripsi di e-print atau e-jurnal ataupun platform yang ada di Google itu sendiri. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga materi aplikasi pendeteksi plagiasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita terhindar dari aktivitas plagiasi itu sendiri. Demikian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.